Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Salimah Zahra. Di sini saya akan membahas tentang satu buku yang saya baca, karya dari Wulan Nurmalia yang berjudul Tujuh Prajurit Bapa. Novel ini menceritakan tentang kisah keluarga dari Bapak Cahyo, yaitu seorang pensiunan tentara, dari sudut pandang anak keempatnya, yaitu Yoga. Mereka terdiri dari 9 anggota keluarga, yaitu Pak Cahyo, kepala keluarga yang dahulunya seorang tentara dan sekarang telah pensiun dan membangun sebuah toko kelontong. Lalu ada Mama Wendy, yaitu mama yang dari ketujuh orang anak laki-laki yang memiliki usaha bakso di Bandung. Beliau sangat baik hati dan selalu sabar, apalagi ketika dihadapkan dengan kondisi rumahnya yang dalamnya ada jantan semua. Nah, lalu beralih ke anggota yang lainnya, ada Dava, si anak pertama yang jarang sekali pulang karena kebetulan dia bekerja sebagai seorang pelaut. Lalu selanjutnya ada Raka yang bekerja sebagai seorang pegawai bank, dan ada Raga yang bekerja sebagai polisi. Selanjutnya ada Yoga dan Iqbal yang saat ini masih menjadi seorang mahasiswa, dan terakhir ada si bungsu Rai dan Putra yang masih menjadi seorang siswa SMA. Kisah ini berfokus pada sudut pandang anak keempatnya, yaitu Yoga, yang dimana dia bercita-cita sebagai seorang penulis. Tidak jarang juga dia mendapatkan cibiran karena bermimpi sebagai seorang penulis ketimbang menjadi seorang tentara seperti Bapak Cahyo. Tetapi Bapak dan keluarganya mendukung mimpi Yoga karena Bapak percaya bahwa semua anak memiliki mimpi dan prosesnya masing-masing. Lalu Bapak Cahyo ini merupakan sosok yang dijadikan sebagai panutan oleh ketujuh anaknya karena bapak yang sangat berwibawa walaupun usianya kini sudah tidak muda lagi, dan bapak yang selalu tenang dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Menurut Yoga, jika ditanya perempuan mana yang paling Yoga cintai, yaitu yang pertama dia akan menjawab Mama Wendy, dan yang kedua gadis yang bernama Meiliana. Gadis yang akrab dipanggil Lia ini merupakan pujaan hati Arma Yoga. Jika ditanya apa yang membuat Yoga suka dari Lia, tentunya akan banyak jawabannya. Lia ini berbeda. Lia ini merupakan penyemangat Yoga, dan Lia ini salah satu orang yang mendukung secara mendukung Yoga dengan sangat tulus untuk meraih mimpinya sebagai seorang penulis. Nah, di saat suasana yang sedang hangat-hangatnya, seseorang dari masa lalu Bapak datang dan berusaha mencelakai keluarga Bapak Cahyo ini. Dimulai dari dia yang menargetkan Raga. Nah, lalu setelah kasus Raga yang difitnah tersebut selesai, secara kebetulan Rai yang sedang berada di rumah sakit karena dia sakit tipes. Saat itu Bapak dan Yoga sedang berbincang di taman, dan Bapak berpamitan untuk membeli rokok ke seberang. Tetapi ternyata tiba-tiba dari arah samping tiba-tiba Bapak ditabrak lari oleh sebuah truk yang mengakibatkan Bapak harus menjalani perawatan. Dan ternyata setelah ditelusuri, yaitu yang menabrak Bapak adalah pelaku yang sama, orang yang sama yang memfitnah Raga. Jadi temannya Bapak Cahyo. Dan akhirnya Bapak meninggalkan semua orang yang menyayangi Bapak, meninggalkan ketujuh prajuritnya yang kini sedang menangis memintanya untuk kembali. Nah, hingga suatu hari kekacauan itu semakin menjadi-jadi. Yoga hendak pergi menolong Lia yang sedang dipukuli oleh ayahnya Lia. Namun naas nasib baik tidak berpihak kepada Yoga karena kedua adik bungsunya ini mengikuti Yoga, dan kini Putra menjadi korban keberingasan ayahnya Lia. Yoga sudah siap untuk dihajar oleh Bang Dava, Mas Randy, dan Bang Raga karena dia merasa bahwa ini adalah salahnya yang tidak dapat menjaga si bungsu dengan baik. Sejak saat itu Yoga tidak pernah lagi bertemu dengan Lia.
Lalu Yoga mulai membiasakan hidup tanpa bergantung pada sosok Lia dan sekarang Yoga berfokus pada keluarganya dan mimpinya menjadi seorang penulis. Yoga akan membuktikan bahwa mimpinya ini bukanlah hal yang memalukan atau yang salah. Dan Yoga sangat berterima kasih, kemudian Yoga sangat berterima kasih kepada Giselle, sosok perempuan yang belum lama Yoga kenal, yang membantu Yoga untuk merevisi atau memberikan untuk membantu Yoga dalam menamatkan ceritanya tersebut, karena waktu itu kebetulan Yoga ini mengikuti lomba menulis novel terbaik dan ternyata Yoga keluar menjadi pemenang terbaik dengan novel berjudul 7 Prajurit Bapa. Nah, Yoga sangat senang dapat membuktikan bahwa mimpinya ini bukan halus semata. Dia sekarang menjadi seorang penulis, tetapi di malam itu Yoga akan menemui Giselle untuk bertemu dan berterima kasih karena telah membantu dia selama ini. Namun takdir berkata lain, Yoga tertabrak oleh bus yang sangat melaju kencang, dan Raga dan Iqbal yang melihat itu dengan jelas. Raga yang sudah tidak bisa berkata apa-apa, apalagi Iqbal yang hanya bisa bergetar hebat setelah melihat Yoga yang dikerumuni oleh warga dengan berlumuran darah yang lalu dibawa ke rumah sakit. Dan setelah beberapa hari ini Yoga belum sadarkan diri, dan akhirnya dokter menyatakan Yoga mati otak atau sudah meninggal. Dan akhirnya si penengah di keluarga ini pun ikut pergi menyusul bapak dan sangat menghancurkan hati mereka. Banyak kata bela sungkawa dan tabah yang mereka dapati, namun itu tidak dapat membuat Yoga kembali. Dan bahkan mimpi yang selama ini Yoga dambakan belum sempat dia lihat, buku itu belum sempat Yoga peluk. Jadi itu cerita dari 7 prajurit Bapa, dan satu prajurit Bapa harus pergi mengikuti Bapak ke tempat yang paling indah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang review buku 7 Prajurit Bapa karya dari Wulan Nurmalia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.